Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKPB MBC Purwokerto. Saya percaya hari ini merupakan hari yang dijanjikan Tuhan, karena itu marilah kita sama-sama bersuka cita karenanya. Kita sama-sama percaya apapun kondisi kita saat ini, baik suka maupun duka, kita tetap dalam perlindungannya. Sebelum memulai ibadah online pada hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab firman Tuhan pada Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Oleh karena itu, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita untuk bersandar. Mari sebelum memulai ibadah online pada hari ini, kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih atas kesehatan dan juga penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya, bila kami diizinkan untuk melalui hari-hari kami, untuk saat ini juga Engkau pasti yang akan menuntun kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu pada ibadah online kali ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai setiap keluarga dan individu yang akan mengikuti ibadah kali ini. Dalam nama-Mu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, live up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap
genap, hidup kita di hadapannya. Bersukacitalah. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Haleluya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Haleluya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari bersorak. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari tepuk tanganmu, angkat pujian bagi Tuhan. Sama-sama katakan, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
lebih lagi ya Tuhan. Mendekat menikmati anugerah-Mu, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, hanya Kau yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Oh, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
Saat ini kami datang Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu lah yang membawa hidup kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini bisa melayani kita semua, secara khusus jemaat MDC yang ada di Purwokerto. Saya berharap kita tetap dalam pengharapan yang semakin kuat dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk melayani kita pada minggu ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin sharing firman Tuhan kepada kita tentang tema akhir zaman. Jadi saya ingin berbicara dan menjelaskan kepada kita hal-hal atau seputar-seputar yang terjadi dalam akhir zaman. Nah, saudara-saudara, hal pertama yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah kapankah akhir zaman itu? Ini mungkin satu pertanyaan yang juga perlu dipahami oleh semua orang Kristen. Sesungguhnya akhir zaman itu kapan? Sehingga kita tidak memiliki penafsiran yang salah atau yang dangkal mengenai perkara ini. Saudara-saudara, sesungguhnya secara legalitas akhir zaman itu dimulai dari Pentakosta. Ya, jadi sejak kisah pasal yang kedua atau sejak hari Pentakosta, maka sesungguhnya akhir zaman itu sudah dimulai. Akhir zaman bahasa lain dari ketika pribadi yang terakhir. Ya, kita tahu ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Dan Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, atau ketika hari Pentakosta terjadi, atau ketika pribadi yang terakhir Tuhan bekerja di tengah dunia, maka sesungguhnya kita sudah masuk kepada akhir zaman. Jadi awal akhir zaman adalah Pentakosta, dan ini akan berjalan terus sampai akhir dari akhir zaman itu. Dan akhir dari akhir zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi jika dipertanyakan kapankah akhir zaman, maka secara legalitas akhir zaman sejak dari Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, oleh karena itu dari gereja, zaman gereja mula-mula sampai bapak-bapak gereja, sampai ke kita saat ini, dan nanti sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini semua sudah sah atau sudah legal disebut sebagai akhir zaman. Jadi saudara-saudara, akhir zaman itu bukan sejak tahun 2000 atau akhir zaman itu hanya masa sekarang ini saja. Tidak demikian. Tapi akhir zaman sudah dimulai dari sejak Pentakosta. Nah, akan tetapi saudara-saudara, yang perlu kita paham adalah akhir zaman itu berproses. Ya, jadi akhir zaman bukan hanya satu momentum tertentu dan sekali, tidak demikian. Akhir zaman itu sifatnya berproses. Nah, karena itu dari Pentakosta sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini semua terjadi dalam proses akhir zaman. Tetapi secara legalitas dan secara penyebutan sudah sah disebut sebagai akhir zaman. Nah, proses akhir zaman ini sama seperti buah, saudara-saudara. Ya, katakan seperti buah mangga, maka ketika dia menjadi bulir, dia buah yang kecil, dia buah yang belum matang, dia buah yang masih hijau, dan tentu belum bisa dipetik. Tetapi lama-kelamaan buah mangga ini akan berproses sehingga dia akan semakin membesar, warnanya akan semakin menguning, sehingga dia menjadi mangga yang matang. Sampai akhirnya dia layak untuk dipetik. Nah, apakah dari sejak bulir sampai dia matang itu sudah buah mangga? Tentu sudah. Ya, tetapi dia ada masa mangga yang kecil, mangga yang muda, tapi dia ada masa mangga yang tua, mangga yang matang. Atau akhir zaman ini juga bisa diumpamakan seperti kita, seperti manusia. Karena hidup manusia itu juga berproses. Ya, semua manusia dimulai dari kelahiran.
Ya, dari mulai bayi sampai dia anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai lansia. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah, jadi saudara, apakah dari sejak bayi sampai dia lansia atau meninggal dia sudah manusia? Tentu sudah. Tetapi dia sebagai manusia yang berproses. Dari kecil sampai menjadi manusia yang besar. Dari muda sampai menjadi manusia yang tua. Jadi seperti buah dia berproses. Seperti manusia dia berproses. Nah, demikian juga saudara-saudara. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman. Maka akhir zaman itu juga berproses. Tapi sekali lagi secara keabsahan. Secara legalitas. Dari sejak Pentakosta, gereja mula-mula, bapak-bapak gereja sampai hari ini, bahkan sampai ke depan, beberapa waktu ke depan, sampai Tuhan datang kedua kali, ini semua sudah dalam lingkup, sudah dalam masa, sudah dalam penyebutan yang disebut dengan akhir zaman. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dipertanyakan oleh orang, kapankah akhir zaman? Maka saudara jawablah akhir zaman sejak dari Pentakosta sebagai awal akhir zaman sampai sekarang, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, inilah bicara dasar atau basic daripada akhir zaman. Nah, bagian yang kedua, saudara-saudara, hal-hal apa yang terjadi di tengah dunia kita pada akhir zaman ini? Ini yang penting untuk kita pahami, apa yang mengisi dunia kita dalam akhir zaman dan menuju puncak daripada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, ada 3 pergerakan yang sebenarnya terjadi di tengah dunia kita. Dan inilah sebenarnya secara esensi isi daripada dunia kita. Pergerakan yang pertama saya menyebutnya pergerakan pada alam. Yang kedua, pergerakan pada antikris yang dimotori oleh roh iblis. Dan yang ketiga adalah pergerakan pada gereja yang dimotori oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi saudara-saudara, dunia ini isinya hanya 3 ini saja. Secara esensi, dunia ini bicara yang alam atau alamiah. Dunia ini bicara tentang roh iblis atau roh jahat. Dan dalam dunia ini bicara tentang Roh Kudus atau Roh Tuhan. Nah, 3 inilah esensi yang mengisi dunia. Dan 3 inilah yang terus-menerus bergerak sampai kepada puncak, kepada akhir zaman. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya wajib memahami secara sungguh-sungguh, wajib mampu melihat pergerakan-pergerakan ini. Dan nanti pada akhirnya kita sebagai gereja, kita sungguh-sungguh hidup dalam pergerakan dalam gereja Tuhan. Jadi pertama saudara-saudara, pergerakan pada alam. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Apa yang dimaksud pergerakan pada alam? Pergerakan pada alam adalah pergerakan yang terjadi. Ya, alam itu berbicara tentang 2 aspek. Yang pertama semesta, yang kedua manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang alam, kita berbicara tentang semesta. Semesta itu menyangkut air, laut, gunung, menyangkut cakrawala. Dan juga alam berbicara tentang manusia. Jadi semakin kepada akhir zaman ada pergerakan yang terjadi saudara. Di tengah alam kita dan di tengah manusia. Nah, catatannya saudara-saudara, pergerakan pada alam itu memburuk. Ya, ini adalah catatan atau yang dikatakan oleh Alkitab. Ini ya semacam kabar buruk bagi kita. Tetapi inilah kabar yang benar. Bahwa pergerakan pada alam semakin menuju akhir zaman, semakin menuju puncak akhir zaman, maka kondisi alam kita itu memburuk. Ya, karena itu saudara-saudara jangan menjadi heran kalau semakin menuju puncak akhir zaman. Ya, kalau keadaan alam memburuk tentu bencana-bencana alam ini juga menghiasi keadaan dunia kita. Karena itu di dalam Matius 24 juga berkata bahwa tanda-tanda akhir zaman itu dihiasi dengan gempa, ya dihiasi dengan sebagai dampaknya kelaparan dan nanti peperangan dan juga kasih orang akan semakin dingin. Jadi dalam bahasa lain saudara-saudara, semakin menuju puncak akhir zaman, maka kondisi alam kita itu memburuk.
Walaupun ini tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia. Kita berharap semua keadaan baik-baik saja, tetapi inilah yang digambarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa hal-hal atau bencana-bencana alam yang terjadi di tengah dunia kita jangan membuat kita heran. Ya, kita harus menjadi tahu bahwa demikianlah memang yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara tentang pergerakan pada alam adalah berbicara pada manusia. Ini berbicara pada sifat, saudara-saudara. Artinya apa? Bahwa semakin menuju puncak akhir zaman, sifat dalam diri manusia itu memburuk. Ya, artinya manusia itu akan memiliki sifat bertambah buruk, bertambah jahat, saudara-saudara. Karena itu Paulus juga menulis bahwa tanda-tanda manusia akhir zaman, cinta akan uang, egois, tidak peduli agama, tidak hormat pada orang tua, dan keburukan-keburukan sifat lainnya. Nah, karena itu sifat manusia akan semakin memburuk. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita bersyukur karena masih ada ibadah, masih ada kebenaran, masih ada khotbah, masih ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti pagar yang menjagai sifat kita dari yang jahat. Tanpa firman Tuhan, pasti saudara-saudara, sifat kita itu akan semakin menjahat. Nah, saudara-saudara, bahkan saya mengatakan dan juga saya menakutkan bahwa keadaan dunia kita, keadaan manusia di tengah dunia kita seperti kebun manusia, saudara. Ya, pada zaman dulu kita mendengar kebun binatang, yaitu kebun untuk binatang. Tapi kalau kebun manusia, bentuknya manusia, tapi sifatnya bisa seperti binatang, saudara. Karena itu kita juga tidak heran kalau sifat-sifat manusia bahkan bisa melebihi binatang kejahatannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saya juga menganjurkan kepada semua orang percaya, semakin kepada akhir zaman, jangan mudah semakin percaya orang. Kita memang dituntut untuk semakin waspada, kita semakin mawas diri. Karena kita tidak tahu jenis-jenis atau sifat-sifat seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Kita harus semakin selektif, kita harus semakin menguji, kita harus semakin melihat perjalanan kehidupan seseorang. Supaya dalam hidup, dalam bisnis, dalam apa saja, kita tidak menemukan orang yang salah dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, akhir zaman dan menuju puncak akhir zaman akan dihiasi dengan pergerakan pada alam. Ya, semesta kita memburuk dan juga sifat manusia yang semakin akan memburuk. Nah, pergerakan yang kedua, saudara-saudara, yang terjadi di tengah-tengah dunia kita adalah pergerakan pada antikris. Ini adalah pergerakan yang kedua. Pergerakan antikris ini bergerak di dalam sistem. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang antikris atau satu kumpulan kekuatan, ya, yang disebut dengan antikris, maka dia bergerak dalam sistem. Sistem adalah cara hidup yang terjadi, yang diberlakukan di tengah dunia kita. Dan ketika kita berbicara tentang antikris, maka visi antikris sesungguhnya hanya satu, yaitu penyatuan. Jadi ketika kita berbicara tentang antikris, kita sebenarnya berbicara tentang kekuatan di tengah dunia yang melakukan penyatuan dunia. Karena tujuan antikris adalah penyatuan. Ya, karena itu sistem-sistem penyatuan ini yang dibuat oleh antikris. Sehingga dunia ini, manusia di dunia ini bisa menjadi manusia yang satu, menjadi manusia yang bersatu. Nah, saudara, ketika kita bicara penyatuan yang dikerjakan oleh antikris, maka dia memiliki 4 tingkat penyatuan yang terjadi. Yang pertama adalah penyatuan pada informasi. Ya, jadi kekuatan-kekuatan besar di tengah dunia ini, sadar atau tidak sadar, mereka dimotori oleh roh jahat, dimotori oleh iblis, ya, yang melakukan mengarah kepada penyatuan informasi. Penyatuan informasi sebagai basic, sebagai dasar dari penyatuan-penyatuan lainnya. Dan dalam pandangan saya hari ini dunia sudah masuk kepada penyatuan informasi. Kita hari ini sudah satu dalam informasi. Apapun yang terjadi di belahan dunia lain seketika bisa diketahui oleh orang yang ada di belahan dunia lain. Karena kita saat ini sudah satu informasi.
Tapi kadang satu hal sebagai gereja yang kita tidak terpikir adalah siapakah yang menciptakan, siapakah yang mendesain, siapakah yang membuat hari ini manusia dunia menjadi satu informasi, siapakah mereka? Ini menjadi satu misteri bagi setiap kita. Tapi antikristus bergerak dimulai dari melakukan penyatuan informasi. Lalu dia akan naik, saudara, prosesnya akan naik menuju penyatuan ekonomi. Karena itu ke depan kita juga akan melihat penyatuan-penyatuan ekonomi akan terjadi. Yang juga tidak menutup kemungkinan menuju satu mata uang. Tidak menutup kemungkinan. Ya, dimulai dari belahan-belahan dunia tertentu, negara-negara bersepakat tertentu menyatukan mata uang mereka, bahkan satu kali waktu bisa secara global. Artinya secara ekonomi, secara kesejahteraan akan disatukan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kekuatan antikris ini juga dianggap juru selamat ekonomi bagi negara-negara miskin atau orang-orang yang miskin di tengah dunia ini. Karena orang-orang miskin akan meningkat ekonominya, akan sama rata dengan orang-orang atau negara-negara yang sejahtera. Nah, setelah penyatuan ekonomi, maka dunia akan dibawa kepada penyatuan government atau penyatuan kebijakan-kebijakan dalam negara-negara. Karena itu saudara dan saya jangan heran bahwa ke depan kebijakan-kebijakan dalam pemerintah-pemerintah akan relatif sama. Ini mirip juga dengan keadaan saat ini. Kalau kita melihat dunia kita dengan adanya pandemi pada saat ini, juga hampir semua negara memiliki kebijakan-kebijakan yang sama. Ya, sama halnya juga nanti akan ke depan. Kebijakan-kebijakan daripada pemerintahan akan bersifat sama. Dan puncak dari itu semua, antikris akan bergerak kepada penyatuan spiritual atau yang disebut penyatuan agama. Nah, jadi saudara-saudara, pergerakan yang terjadi, yang dikerjakan oleh iblis melalui antikris di dalam sistem dunia adalah mengarah kepada penyatuan informasi, penyatuan ekonomi, penyatuan kebijakan, dan baru nanti puncaknya penyatuan agama. Di sanalah antikris akan mengangkat satu orang yang dijadikan Tuhan di tengah dunia. Dan siapa yang tidak mau menyembah orang tersebut, maka dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dia akan dianiaya, karena dia akan dianggap pemberontak daripada pemerintahannya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang antikris, saudara. Karena itu saya juga percaya sekarang dan ke depan kata bersatu, menyatu, mari kita bersatu, kita ada dalam dunia yang satu. Kata one, itu akan semakin disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat dunia. Nah, kita patut waspada juga melihat pergerakan ini. Tapi ada pergerakan yang ketiga, saudara. Ini pergerakan yang terpenting sesungguhnya. Ini pergerakan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, ini adalah pergerakan Tuhan. Pergerakan Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan. Jadi ada pergerakan pada alam yang memburuk, ada pergerakan antikris yang menguasai sistem dan menyatukan sistem, tapi satu sisi ada pergerakan Tuhan di tengah gereja Tuhan. Dan pergerakan Tuhan saya sebut adalah pergerakan penginjilan. Ya, jadi di manakah Tuhan bekerja? Di manakah pergerakan pada Tuhan melalui gereja? Ada dalam pergerakan penginjilan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kita wajib bergerak dan semakin bergerak dalam pergerakan penginjilan. Di manakah target penginjilan dari pergerakan Tuhan? Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Jadi pergerakan penginjilan memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki target, memiliki garis finish, yaitu ketika semua suku bangsa. Karena kata bangsa di dalam Matius 28 sesungguhnya tidak beresensi pada negara, tapi dia beresensi pada suku. Karena bangsa, setiap kali Alkitab berbicara bangsa, dia bicara suku-suku. Karena negara itu diciptakan oleh politik manusia, tetapi wadah manusia itu sejak dulu ada di dalam suku.
Karena itu warga negara orang bisa berubah, warga negara orang bisa berganti, tapi suku seseorang tidak pernah bisa berubah dalam diri seseorang. Karena itu ikatan suku sesungguhnya lebih kuat bahkan daripada ikatan negara dalam diri seseorang. Nah, Tuhan melihat manusia itu dalam wadah suku. Sama dengan bangsa Israel juga dibagi dalam suku-suku. Jadi ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridnya, maka maksudnya adalah jadikan semua suku menjadi muridnya. Nah, karena itu saudara-saudara, pergerakan pada gereja adalah pergerakan penginjilan yang mengarah kepada pemuritan daripada semua suku-suku yang ada di tengah-tengah dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pergerakan pada gereja. Dan kalau kita melihat kondisi gereja, maka saudara-saudara patut disayangkan karena pergerakan penginjilan terhadap suku-suku itu semakin minim, sangat kecil dilakukan oleh gereja Tuhan. Sementara sesungguhnya di Indonesia kaya dengan suku-suku, Indonesia banyak dengan suku-suku. Karena itu sesungguhnya pekerjaan rumah misi penginjilan di Indonesia itu sangat besar. Karena tugas kita menjadikan semua suku-suku menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ketika semua suku sudah menjadi murid Tuhan Yesus, maka tibalah kesudahannya. Sama dengan Matius 24 ayat 14. Kalau Injil Yesus Kristus sudah menjadi kesaksian, sudah diberitakan di seluruh sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Penginjilan bukan tujuan, tapi penginjilan adalah sarana. Tujuannya adalah suku-suku sampai ke ujung bumi bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, di akhir zaman ini alam kita akan terus bergerak, alam kita akan terus memburuk, ya, keadaan semakin memburuk, sifat manusia memburuk, antikris juga terus bergerak, membentuk sistem penyatuan di tengah dunia, dan gereja tidak boleh ketinggalan kereta. Gereja juga harus bergerak, terus melakukan penginjilan sampai ke ujung bumi, sampai semua suku-suku bangsa boleh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebuah suku sudah menjadi murid tidak berarti semua orang dalam suku tersebut harus menjadi Kristen. Yang Tuhan katakan jadikan semua suku, itu sesungguhnya berbeda dengan jadikan semua orang. Semua suku artinya yang dibutuhkan adanya representasi atau perwakilan orang percaya dari setiap suku. Jadi sekalipun tidak semua orang dalam suku tersebut Kristen, sebuah suku, suatu suku bisa dikategorikan sudah menjadi murid ketika ada sekelompok, ada perwakilan orang percaya yang didapatkan dari suku tersebut. Karena itu sama dengan bangsa Indonesia, kita memiliki DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tidak lebih dari 600 orang. Nah, ketika seluruh anggota DPR yang ada di gedung DPR berkata A, maka sesungguhnya seluruh bangsa Indonesia sudah berkata A. Karena DPR adalah dewan perwakilan representasi dari rakyat. Nah, sama dengan dalam penginjilan suku. Ya, saya katakan kita harus mencapai DPS, Dewan Perwakilan Suku. Artinya orang-orang representasi sekelompok orang yang sudah menjadi percaya, sudah menjadi murid, dan merekalah representasi perwakilan dari sukunya. Jadi ketika tidak semua orang dari satu suku sudah menjadi murid, ya, suku itu bisa dikategorikan menjadi murid Kristus ketika ada representasi. Tandanya suatu suku sudah menjadi murid, tandanya sudah mencapai representasi, adanya sekelompok orang percaya, adanya persekutuan, bahkan gereja dalam suku tersebut. Nah, inilah pergerakan pada gereja, ini yang perlu kita doakan, kita kerjakan sampai kepada semua suku bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu terjadi, maka tibalah kesudahannya. Jadi saudara-saudara, inilah
sedikit yang bisa saya bagikan mengenai akhir zaman. Kiranya setiap kita bisa semakin memahami keadaan kita. Kita tidak heran dengan keadaan kita karena kita sudah tahu Alkitab sebagai kebenaran sudah mengatakannya. Dan sebagai gereja saya mengajak mari kita bergerak dalam pergerakan Tuhan, pergerakan gereja, melakukan penginjilan sampai ke ujung bumi. Sehingga semua suku-suku bangsa boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Terima kasih atas semua perhatian kita. Doa saya tetap menyertai. Salam sehat, salam semangat, salam penginjilan, salam misi. Tuhan pakai kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Dan mari kita akan sama-sama menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari dengan mengarahkan tangan kita kepada Tuhan dan juga hati kita kepada Tuhan, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.